Karena begitu naik, pasti yang dihadapi adalah ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Maksud saya apa yang saudara-saudara kita mestinya berikan jawaban kepada kita Muslim. Ini loh alasannya kenapa agama kami ini diperintahkan untuk diajarkan kepada umat Islam. Ini loh kenapa Bible kami harus disampaikan kepada seluruh makhluk. Karena Bible kami mengajarkan bahwasanya ya kalian memang harus menjadi pengikut Kristus. Alasannya ini dan itu. Tapi sampai ini sudah berapa menit ini? Nggak ada yang berminyak naik. Udah 15 menit. Jangan-jangan. Ya, saya sangat berterima kasih kalau tidak naiknya mereka itu karena mereka udah mulai paham. Dan mereka sudah mulai berpikir, wah ini Bang Suma kayaknya benar deh. Nah, itu yang kita takutkan itu terjadi, teman-teman. Kemarin itu ada yang mau mu'alaf WA saya gitu ya. Ini Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan ajak bercanda gitu ya. Masya Allah. Oke teman-teman, ada nggak barang-barang impor gitu ya dari mana gitu suruh naik ke sini untuk berdiskusi gitu ya? Coba yang non Muslim ketik 3 coba. Yang non Muslim ketik 3 di bawah biar kita naikkan. Di sini belum zuhur, sedikit lagi teman-teman. Casa Grande. Tunggu ya teman-teman ya. Oke, belum ada teman-teman kita dari non-muslim yang mau berdiskusi dengan kita ya. Ini adalah cukup luar biasa ya teman-teman. Sudah kurang lebih 30 menit. Coba di tap-tap layarnya kepada atau saudara-saudara kita yang non-muslim. Mana tahu ada yang ada yang nggak tahu kalau kita lagi buka Komal menyediakan bagi mereka untuk berdiskusi. Termasuk Edis, siapa lagi? Teman-teman kita yang dijagokan oleh saudara-saudara non-muslim, coba dikirim ke mereka, mudah-mudahan mereka bisa kesini untuk berdiskusi. Saudara Dilan, Shalom, silakan naik. Apakah kalian sudah punah?
Atau kalian masih ada tapi malu-malu? Abangku, Arif RH, syukran. Ya, ketik 3 yang non-muslim minta permintaan, silakan naik. Sudah punah kah? Udah punah. Oh, gitu. Teman-teman yang di Jakarta, Casagrande itu di jalan apa sih? Saya sendiri nggak paham. Maklum lah, kita kan turis. Saya ditanya tuh sama teman, Casagrande, apartemen Casagrande itu jalan apa? Ketik di bawah coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mahfuz. Oh, Casablanca, iya ingat. Dakwahnya. Buang ngesek. Mau dia yang paling cantik. Ya semua kita bawa nih cantik-cantik mana mau. Emang kita bawa ini. Yang mana nih? Yang mana dia beliau ini? Kita tebak. Ah iya aku ingat. Aku contreng mukanya. Sek. Mudah-mudahan tidak salah. Biar tidak merepet. Bismillah. Oke, saudara Dilan, thank you. Selamat bergabung. Halo, Bang. Halo. Iya, halo. Ya, halo. Iya, nampak kedengaran ya, Bang, suaranya. Iya, halo. Suaranya bagus. Kedengaran sih suaranya. Iya. Iya, alhamdulillah. Bisa buka kamera, Bang? Buka kamera sebentar. Itu ini kayaknya ada dua ini dua HP yang double jadinya. Dimatikan aja suaranya. Wih, cantik kali orangnya, Masya Allah. Cantiknya. Anaknya siapa ini? Tadi saya salah pencet. Cantik sekali. Udah buka kamera aja, Bang. Tadi saya salah pencet, Bang. Tadi kan minta naik. Iya. Tapi malu. Dari mana? Hah? Dari mana, Bang, ke ini? Sekte apa maksud saya? Katolik apa Protestan? Saya sekarang apa ya? Saya dari Islam, Bang. Saya dari Islam masuk Kristen. Islam. Oh, murtadin. Itu murtadin namanya, Bang. Ya, murtad. Seorang Muslim yang murtad berarti. Udah berapa lama dari pindah agama? Kalau pindahnya sih waktu zaman sekolah sih. Tapi dibaptisnya baru. SMA. Oh gitu. Berarti dulu, proses belajarnya itu nggak belajar sih. Dulu saya gimana? disekolahin sama orang Kristen. Oh gitu. Jadi ceritanya ini balas jasa gitu kan ya? Bukan balas jasa sih, tapi dulu waktu SMP kalau nggak salah, SMP lah, sekolah SMP. kan, disekolahin sama orang Kristen, terus sekolah di Katolik, SMP Katolik. Kenapa bisa disekolahin sama orang Kristen? Orang tua nggak ada atau gimana? Orang tua tidak mampu, Bang. Oh ya, lagi-lagi faktor ekonomi ya. Berarti bukan dalam proses belajar bukan dalam proses belajar Islam dan menemukan kekurangan kelemahan di Islam lantas murtad berarti ya, bukan ya? Dulu tidak tahu, Bang. Dulu tidak pernah sekolah Islam juga. Oh ya, berarti bukan proses belajar
mengenai Islam, lalu kemudian mendapatkan kelemahan atau celah di Islam lantas murtad. Oke, nah sekarang setelah saudara saya ini jadi Kristen, sudah dibaptis, apakah nggak takut menyembah kepada Kristus yang palsu gitu? Karena Kristus yang asli pun tidak boleh disembah karena itu bukan Tuhan, karena Kristus itu hanya manusia. Jadi kalau yang Anda sembah adalah Kristus asli, Anda salah. Kalau Anda menyembah Kristus yang palsu, lebih salah. Jadi mundur kena, maju kena. Itu gimana itu, saudara Dilan? Follower aku lagi DM aku, katanya banyak yang DM nih. Iya, gimana? Follower Dilan ini banyak yang DM, katanya kenapa masuk. Tidak pernah. Iya, tidak. nggak apa. Cuekin aja bang, cuekin aja. Tadi abang punya video FFP di aku, terus aku coba. Bukan Iya nyamar nggak saya. apa-apa bang, nggak masalah. Kita kan, iya beliau murtadin, nggak apa-apa teman-teman, nggak masalah. Beliau sudah mengakui murtad dari SMP karena faktor ekonomi, disekolahin sama orang Kristen, itu biasa terjadi. Makanya kita tampil sebagai apologet Islam ini untuk menjaga hal-hal seperti ini jangan terjadi lagi gitu loh. Jadi nggak usah terlalu negatif thinking terhadap saudara sendiri. Jadi saudara Dilan, gimana dengan narasi saya barusan? Kalau Anda menyembah Kristus yang asli pun itu salah, menyembah Kristus palsu juga ya salah. Maju kena, mundur kena. Apakah saudara ingin bertahan pada kesalahan? Silakan. Ya, yang selama ini saya belajar di satu agama sih, saya belum belajar di semua agama. Jadi apa yang saya sembah itu ya itu. Belum. Dulu waktu kecil kan saya langsung karena ekonomi terus keadaan keluarga juga, jadinya ya itu tadi. Ya, sekarang usia berapa bang? Sekarang sudah tua lah bang, saya lahir 93. Oh, 93, masih muda itu. Ya sudah lulus. Masih muda itu, yang tua itu 75 tahun. 75 tahun ke atas itu baru tua. Kalau masih usia segitu itu masih muda. Ini di dalam Bible nih ya. Di dalam Bible itu sendiri diajarkan untuk waspada kepada Kristus palsu. Anda paham sampai di sana materinya di dalam agama Kristen ini? Bahwa Yesus yang asli mewaspadai murid-muridnya agar tidak percaya atau tidak mengikuti Yesus palsu. Nah, bagaimana sekiranya Anda murtad ini menyembah Yesus palsu, itu gimana ceritanya? Sekarang saya sudah kembali ke orang tua saya asli. Jadi? Jadi Muslim kembali? Belum, cuman di keluarga saya saja yang di luar. Mereka, iya bang, Islam. Ada kakak, ada abang, tapi abang gak tau lah abang agama apa. Bilang Islam gak pernah ke masjid, gereja Kristen gak pernah ke gereja. Iya, itulah semua yang menyebabkan kami harus hadir, memberikan edukasi kepada anak bangsa supaya jelas Islam, Kristen. Nah, pembahasan kita di sini, saudara Dilan, adalah apakah yang disembah oleh orang Kristen ini adalah Mesias yang asli atau Mesias palsu. Kalau yang disembah juga ini adalah Mesias asli, itu salah karena tidak diajarkan oleh Yesus. Mesias itu apa? Mesias itu manusia yang diurapi Tuhan. Atau Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan. Jadi kalau misalnya saudara menyembah Mesias atau menyembah Kristus, karena Kristen itu kan pengikut Kristus dan terbukti menyembah Kristus, maka itu keliru, itu salah. Karena yang harus disembah menurut Yesus itu hanya Tuhan pencipta langit dan bumi saja. Dan jadi kalau Anda menemukan diri Anda menyembah kepada makhluk, baik itu Yesus yang asli maupun yang bukan asli, itu dua-duanya makhluk.
Satu mengajarkan manusia kepada keselamatan, yang satunya mengajarkan manusia kepada kesesatan. Nah, posisi saudara Dilan ini di mana? Ya, saya sekarang sih saya ke gereja juga hari Minggu. Kalau di rumah ada tahlilan, mama juga ikut. Semua ikutlah. Iya, maksud saya saudara, kalau Anda menyembah kepada Kristus, Yesus, maka terindikasi Anda menyembah kepada penyesat. Karena murid-muridnya Bani Israel itu tidak menyembah kepada Yesus Kristus. Tapi Yesus berpesan, hati-hati dengan Yesus palsu. Nah, sekarang Anda pengikut Yesus palsu, bahkan penyembahnya. Yesus palsu itu yang mengaku akulah dia, yang mengaku Yesus. Yesus ada berapa? Yesus itu ada banyak. Satu yang asli. Yang asli siapa, Bang? Yang asli yang nabi yang datang kepada Bani Israel, yang diutus hanya untuk orang Yahudi saja. Gitu, Bang. Sedangkan Dilan bukan orang Yahudi. Yesus yang asli hanya untuk orang Yahudi. Gimana dong? Yesus di dalam Matius 15 nomor 24, aku Yesus diutus hanya kepada orang Jadi, Yahudi. Saya di Kristen juga belum. Saya di Kristen juga belajar belum inilah, di Islam juga apalagi. Jadi saya masih itulah. Oke lah kalau begitu. Menurut saudara Dilan, Tuhan itu ada berapa, saudara Dilan? Lah, kalau sekarang sih Tuhan Yesus kan sangat Tuhan Yesus kan. Tuhan. Iya, kalau saudara adalah satu Tuhan, namanya Tuhan Yesus. Nah, bagaimana Anda bisa menuhankan yang namanya Yesus sedangkan Yesus menyembah kepada Tuhan yang lain? Siapa? Tuhan Bapa. Oh, itu Allah Bapa. Ya, Yesus menyembah kepada Tuhan Bapa. Dia tidak menyembah. Sementara Bang. Anda, ya gimana? Menyembahlah. Masa tidak menyembah? Matius 26 nomor 39. Yesus semalam-malaman sujud berdoa kepada Bapa, berarti dia beribadah. Yohanes 4 nomor 22. Jelas Yesus di situ Bukannya mengatakan Yesus itu kemudian firman-Nya lah. Aduh, nggak tahu lah aku. Ya. Yesus bukan firman. Yesus itu manusia. Yesus bukan firman. Firman itu perkataan. Kalau dikatakan Yesus adalah perkataan Tuhan yang menjadi manusia, betul. Sama seperti alam semesta ini. Alam semesta ini adalah firman. Bang. Ya. Saya sudah menikah, tapi itu kemarin menikah di gereja. Terus? Ya itu. Anaknya tadi. sudah punya? Anaknya siapa? Oh, saya. Anaknya sudah punya? Belum ada anak. Proses. Iya. Itu kemarin juga di gereja juga ada keluarga dari Muslim semua datang di gereja. Bukan kemarin sih, udah lama juga. Iya, Jadi, itulah dia. Di dalam di mana? Bagaimana, saudara? Anda menyembah Yesus di mana Yesus sendiri sibuk menyembah kepada Tuhannya. Itu gimana? Tunggu Dilan cerita. Iya, Dulu gimana? Dilan kan Siap. dulu pertamanya itu Muslim ya, terus di sekolah itu orang Kristen, terus belajar terus saya ikut sekolah minggu. Lah sekolah minggu sampai lulus SMA. Seluruh SMA saya sudah buat KTP Islam.
KTP si Kristen, Islam ya, Islam mungkin. Terus 2012 ya. Dulu saya SMA tuh tahun berapa sih? Terus dulu sudah mau nikah sama orang Islam nih. Sempet tuh KTP pertama aku yang ikut keluarga Kristen kan sudah Kristen. Terus saya balik ke emak aku yang di Cilegon, itu sudah KTP sudah Islam. Terus gak jadi sama itu. Gak jadi. Terus dapat jodoh orang Kristen. Terus 2012 sudah ke KTP Islam, terus 2020 lah. 20 Iya. pas corona itu KTP ganti lagi Kristen. Oh, Itu mau nikah. iya, iya. Anda tahu tidak, Saudara Dilan, tahu nggak kalau orang Kristen itu nanti diusir oleh Yesus? Itu saya tidak belajar lah Bang, tidak belajar ke situ-situ. Yang aku tahu ya, Tuhan Yesus sama itu Allah, tidak belajar sampai dalam-dalam lah Bang. Cilegon bukan Cirebon, Cilegon. Saya sembahyang Tuhan Yesus, firman dengar tuh. Tapi ya yalah, iman nggak tahu imannya apa, lemah ya. Iya, maksudnya bukan di situ. Saya jadi bingung harus bicara mulai dari mana ini, Saudara Dilan. Anda percaya, Anda menyembah kepada Yesus. Menurut Anda dia adalah Tuhan, tapi menurut Yesus dia Abang, bukan Tuhan. Itu Allah itu bukannya sama? Nggak sama nih? Allah kan sama kan? Tulisannya juga sama. Ya, Allah itu Tuhan yang umat Islam, Tuhan dalam bahasa Arab itu. Iya, tapi kan sama tulisannya. Bukannya kayak nama saya Dilan. Mana-mana nama kan sama. Atau saya nggak tahu lah. Yang saya pikir sih Allahnya sama lah. Karena Enggak sama lah. Kalau Tuhan yang benar itu satu, tidak pernah menjadi makhluk. Tuhan yang satu itu tidak pernah jadi makhluk, tidak pernah mati, tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah ngantuk, tidak pernah dibunuh, tidak pernah ditampar, tidak pernah diludahi, tidak pernah diseret, tidak pernah ditelanjangi, tidak pernah digantung, tidak pernah dibunuh. Itu Tuhan yang betul. Sedangkan yang namanya Yesus itu manusia, pernah jadi bayi, didetein sama ibunya, pernah ditampar, dibunuh, ditonjok, digantung, ditombak, dibunuh, dikubur. Bagaimana bisa jadi Tuhan yang kayak begitu? Tidak lolos jadi Tuhan bagi orang yang berakal. Begitu, Saudara. Tapi kan dia bangkit, Bang. Kalau bangkit dari kematian itu hantu. Hantu, makanya di dalam Matius 20, Matius 20, yang bangkit kan jasmaninya, Bang, bukan roh yang keluar dari jasmani. Kalau roh keluar dari jasmani, kalau roh keluar dari jasmani kan itu biasanya hantu. Tapi kan yang bangkit kan jasmaninya. Murid-murid Yesus ketika Waalaikumsalam, Tante Matius. Murid-murid Yesus, sabar dulu. Murid-murid Yesus ketika melihat seorang Yesus yang bangkit dari kubur, muridnya menyangka Yesus itu hantu. Tapi Kristen mengira orang yang keluar dari kubur itu Tuhan. Kira-kira perkiraan yang betul, murid Yesus atau Kristen? Muridnya Yesus ketika melihat orang keluar dari kubur dipikir hantu. Lukas 24 nomor 37. Mereka ketakutan dan kaget sebab mengira melihat hantu. Kristen mengira melihat Tuhan. Kok bisa? Keluar dari kubur kok Tuhan? Yang benar keluar dari kubur itu dikira hantu. Itu baru tepat. Tapi kan kalau hantu itu roh, Bang. Ini dia lobangnya
betul-betul ada. Yesus berkata di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Iblis yang dimaksud oleh Yesus di situ adalah Yudas. Ya betul. Saya pernah itu nonton yang film Yesus lah, yang The Passion of the Christ ini kan. Memang yang lihat ini kan yang perempuan itu lihat dia kira hantu, dia lari. Terus dia bagi tahu itu siapa itu murid-muridnya yang lain, dia melihat hantu, kuburannya kosong. Dia melihat atau nggak tahu lah, melihat hantu kali apa. Tapi itu ada satu murid, dia kira memang hantu, dia percaya. Tapi itu Tuhan Yesus mengatakan, seingat aku lah dari film itu, kalau hantu kan tidak mungkin dagingnya itu berdaging gitu loh Bang. Ini kan berdaging. Kalau hantu kan roh kalau begini kan nggak ada, hilang gitu. Sedangkan bisa dipegang gitu. Nah, itu sekarang kenapa Yesus kenapa Yesus mengatakan Yudas sebagai iblis? Padahal Yudas itu daging. Yudas apa? Yudas Iskariot. Kenapa Yesus katakan bahwa Yudas Iskariot itu iblis, sementara iblis itu roh? Iblis sifatnya Bang. Sifatnya seperti iblis. Kalau misalnya ada orang kerasukan setan, bisa nggak? Ya itu tadi sifatnya mungkin. Iya, maksudku orang kerasukan setan itu bisa nggak? Kerasukan setan tuh zaman dulu atau zaman sekarang? Ya sekarang pun bisa nggak? Saya nggak percaya sih Bang ada orang kerasukan setan. Masa nggak percaya? Di dalam Bible kok ada orang kerasukan setan, masa Anda nggak percaya? Nanti mah Yudas kerasukan setan. Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20 ada seorang yang berlari-lari yang tinggal di kubur. Dia kerasukan setan. Masa nggak percaya sama Yesus? Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18 ada orang kerasukan setan. Masa nggak percaya kepada Bible? Aku nggak pernah baca lah Bang. Oke, sekarang saya ganti pertanyaannya. Kira-kira setan bisa nggak mengaku Yesus? Nggak tahu. Di dalam itu ada saksi. Yang aku lihat lah, aku nggak pernah baca Bible, cuman aku menyaksikan filmnya itulah. Film. Kan saksinya kan nyata itu Tuhan Yesus, bukan itu kayak roh gitu loh. Kalau misalnya roh kan oke lah dianggapnya hantu atau apa setan. Tapi kan dia berwujud daging. Kalau orang berwujud daging, terus ada lubangnya juga, ada yang apa nih jejak-jejak yang bukti nyata doang. Sekarang misalnya kalau yang disalib yang lubang tangannya bukan Yesus tapi orang lain, gimana? Nah tapi kan ada lubangnya. Iya kalau yang semua. Iya kalau yang digantung itu ternyata bukan Yesus, berarti yang keluar dari kubur ini, bukan Yesus, betul? Siapa yang digantung? Yang disalib. Tunggu dulu. Kalau ternyata yang digantung ini bukan Yesus, berarti yang keluar dari kubur ini bukan Yesus, betul? Ternyata itu belum tentu benar kan? Belum tentu benar, belum tentu fakta. Iya, betul. Kalau misalnya yang disalib ini bukan Yesus, berarti yang keluar dari kubur juga bukan Yesus kan? Lah kalau misal ini Yesus, yang keluar Yesus dong. Betul. Tapi kalau bukan? Kalau bukan siapa yang disalib itu jelas. Enggak, jawab dulu. Kalau Yesus yang disalib, berarti yang keluar dari kubur adalah Yesus. Sepakat kita kan? Tapi kalau bukan Yesus yang disalib, berarti yang keluar dari kubur juga bukan Yesus. Sepakat? Aku nggak tahu juga lah. Itu dia masalahnya. Masakan ia yang disalib bukan Yesus, lalu yang keluar dari kubur adalah Yesus? Tidak mungkin. Ya. Berarti kalau yang disalib ini bukan Yesus, maka yang disalib ini, yang keluar dari kubur ini juga bukan Yesus. Itu otomatis itu. Betul? Ya, tapi kalau itu misalnya benar, kalau misalnya salah kan itu Tuhan Yesus. Jadi kalau benar yang disalib Yesus, berarti yang keluar dari kubur Yesus.
Betul? Ya kan, berarti ada dua opsional. Nah. Benar atau apa nih? Nah, Itu sekarang kan. Jadi, sekarang kita buktikan apakah itu Yesus yang disalib atau bukan Yesus yang disalib. emang ada buktinya? Ada? Aku nggak tahu. Nah, sekarang Yesus ketika belum terjadi penyaliban, Yesus mengajarkan murid-muridnya di dalam Lukas 21 nomor 8. Apa kata Yesus kepada muridnya? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dia itu siapa? Akulah Yesus. Berarti penyesatnya mengaku akulah Yesus. Mana sih? Di mana itu? Lukas 21 nomor 8. Coba kamu buka. Nah gitu dong. Saudaraku Matius, ganteng, apa kabar? Assalamualaikum. Sehat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Lukas Ya. berapa? Ya. Lukas 21 nomor 8. Habis ini saudara Matius nanti boleh gantikan saya ya. Lukas 21 ayat. Boleh 8. boleh saya narasi sebentar ya? Saya ganti ya. Habis ini Lukas. nanti setelah dia baca. Lukas 21 ayat Baik, siap 8. siap. Siap Gurunda. 8. Siap. Hai. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, Dan saatnya sudah dekat. Oh bang, gini loh bang, waspadalah. silakan. Tunggu ya, Ah. sini banyak bising lah. Itu ucapan Yesus untuk siapa? Ya, yang bertanya. Muridnya. Ya, oke. Untuk muridnya yang bertanya. Oke, Kan berarti ada bukan seorang bukan murid bertanya. Oke, terus. Terus kan ada orang murid, guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Terus Yesus ini jawab, Ya. waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab Ya, kamu. banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Betul kan? Oke. Bang? Betul. Apa yang salah? Jadi Bang? jadi penyesatnya itu berkata, akulah dia. Bukan bang, ini ada titik komanya. Jadi Loh. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Penyesatnya berkata apa? Akulah dia. Itu tanda-tandanya. Penyesat itu berkata, akulah dia. oke, ini kan Tuhan Yesus yang ngomong kepada muridnya ini. Kayak Ya. gini, hei, Hei. ini bahasa kita ya, bahasa Iya. kita lah. Hei. Hei, kamu harus hati-hati, sebab nanti ada orang yang pakai namaku untuk menyesatkan seseorang dengan memakai namaku. Iki lo saya, ini lo saya, gitu kan maksudnya. Iya. Penyesatnya itu berkata, akulah Yesus. Penyesatnya. Iya kan? Betul nggak? Jadi penyesatnya itu muncul setelah Yesus membawa nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Betul nggak? Itu dulu. Betul dong. Betul Iya, dong. betul. Masya Allah. Nah sekarang, siapa oknum yang mengaku akulah dia setelah itu? Baca Yohanes 18 nomor 5. Nomor 6, nomor 7, nomor 8 dan seterusnya. Yohanes 18 nomor 5 dan seterusnya. Abang ini kan sebelum itu, ini sebelum yang di Lukas Penangkapan. itu yang di Lukas Tuhan Yesus ngomong saat terjadi penyalipan. Iya. Nah, di Yohanes ini jauh sebelum penyalipan. Enggak. Di Lukas 21 itu bukan penyaliban, di situ belum penyaliban. Dalam Iya, penyalipan. belum. Terus yang di Yohanes ini jauh sebelum penyalipan. Di Terus Yohanes masa ini, ngomongnya di mundur? Yohanes ini justru itulah oknum yang mengaku Yesus, yang mengaku akulah dia. Itulah yang ditangkap penyesatnya. Bukan abang kalau cermati di Lukas itu dia bicara pada waktu dia mau penyalipan.
Tapi kalau di Yohanes jauh sebelum penyalipan. Jadinya masa ngomongnya mundur? Duh, dari mana? Dari mana saudara tahu jauh sebelum penyaliban? Sedangkan Yohanes 18 itu detik-detik penangkapan oknum yang bernama Yesus. Coba Anda baca. Tapi iya betul ini. Tidak ada yang salah. Bukan betul dalam catatan ini Tuhan Yesus yang ngomong. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Sementara Yesus menubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Di situ ditanya, siapakah yang engkau cari? Kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Apa kata orang itu? Akulah dia. Nah tuh. Ini waktu penangkapan loh Bang. Nah iya. Nah, akulah dia. Tadi apa kata Yesus? Waspadalah kepada orang yang mengaku akulah dia. Bukan, ini nggak ada sambungannya sama ayat Lukas Bang. Enggak, Jadi enggak ada sambungannya. Iya, nggak ada sambungannya. Ini Yohanes ini menceritakan penangkapan. Jadi yang prajurit itu akan menangkap murid Yesus. Daripada Yesus yang apa nih ibaratnya jangan mereka yang ditangkap, akulah dia, akulah ini loh yang kamu tangkap, yang kamu cari nih aku, bukan kalau dalam Lukas kan itu firman-Nya mengatakan kalau misalnya ada kayak zaman sekarang ngomongnya penginjilan atau apa, lo pakailah akulah dia. Lah ini kan waktu ditangkap, daripada dia mengasihi murid-muridnya, daripada muridnya ditangkap, dia mengaku saja akulah Yesus gitu loh. Bukan, nggak ada hubungannya sama Lukas tadi Bang, setelah aku baca. Sekarang pertanyaannya, kenapa kejadian itu di situ ada Lukas, di situ ada Yudas, kenapa? Gini. Ibaratnya gini, Abang seorang guru ya, Abang Zuma seorang guru punya murid. Anda terus ada apalah gitu mau nangkap Abang. Abang ini ngasih muridnya, jangan tangkap muridku, akulah nih yang kamu cari, aku gitu. Akulah dia yang kamu cari gitu loh, Bang. Di mana murid Yesus mau ditangkap? Itu tertulis di mana? Di mana? Di mana? Murid Yesus itu tidak ada. Tidak ada murid Yesus mau ditangkap, itu nggak ada. Anda baca Lukas 14. Nah, ibaratnya. Itu ada. Nggak ada yang mau. Karena pada waktu itu Bang, karena pada waktu penangkapan Tuhan Yesus, prajurit tidak tahu di mana Yesus, mana yang Yesus, mana yang siapa. Nah, Yudas yang ngasih tahu kan, atau apalah, mencium yang kening Yesus. Nah, prajurit itu yang mana? Iya, gitu, saya tahu, Yesus, tapi kan ini aku tangkap gitu. Saya nggak maksudnya. diizinkan untuk menjelaskan soalnya teman-teman. Boleh. Aku juga kurang tahu. Aku cuma nonton di film-film lah Bang. Tapi kalau hubungannya ini setelah aku langsung tangkap, nggak ada hubungannya sama yang di Lukas tadi Bang. Maaf ya Bang. Berarti kamu punya kepercayaan ini cuma melalui film ya, melalui kitab. Bagaimana kamu bisa terpercaya? Kamu percaya mau mendengar kisah Yesus cuma dari film. Itu film sandiwara. Bukan kan, itu film kan dicocokin dari yang ini. Jadi film-film nabi-nabi terdahulunya juga sandiwara dong. Kalau film itu kalau itu dibuat oleh manusia. Bagaimana kamu bisa percaya melalui film? Iya, aku nonton mau belajar itu baca kitab, baca Bible. Aduh, pusing kamu ini. Memang agama memusingkan kamu ini. Saya masuk Islam. Kalau saya ada Kristen terus, bodoh terus sama dengan kamu ini, pusing. Kamu saja percaya dari cerita perjalanan Yesus dari film, bagaimana mau cerdas? Astaga, perlah. Pusing. Coba kamu pikir, ketika kamu dari lahirnya Yesus saja, ketika malaikat mengatakan kepada Gabriel, malaikat, kamu akan mengandung seorang anak manusia. Kenapa dia lahir tiba-tiba jadi Tuhan? Sedangkan malaikat mengatakan kamu akan lahir mengandung seorang anak manusia. Kalau kamu pikir secara kamu punya akal sehat, kenapa malaikat katakan dia manusia tiba-tiba lahir jadi Tuhan? Sedangkan waktu masih di kandungan Yesus, malaikat tidak pernah mengatakan kamu akan mengandung seorang Tuhan.
Nah, kenapa dia ketika Sabar, lahir jadi sabar. manusia? Kanda sabar Bang Matius. Kanda Handi, monitor, Kanda. Halo, Kanda. Halo, Bang Handi. Bang Handi monitor. Saudara Matius, nanti Bang Handi tolong infokan. Kebetulan di bawah ada Pumbesek, Kepala Kejaksaan Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Mau ketemu saya Bang Handi, saya turun dulu ke bawah. Ambil alih dulu koma sebentar aja. Oh iya. Ada Bu Jaksa di bawah. Bentar Kanda ya. Siap, turun dah siap. Oke. Tenang Yuk. saja. Siap. Yuk, assalamualaikum. Silakan Saudara Dilan. Waalaikumsalam. Diperlembut lagi sedikit. Ya, jangan bosan-bosan kita diskusi di sini. Ya, sebentar aja saya kok. Silakan. Lanjut Bang Andi. Tenang deh Dila, saya nemani Anda di sini. Jadi itu Dilan. Kira-kira menurut kamu seperti apa itu? Kalau dari pola pikir kamu. Ah, sekarang kemana dia ini lari? Ada masih dia geli. Bentar. Kameranya Mereka ini tutup harus aja diluruskan. Bang Juma. Biar jelas. Ya nggak apa-apa. Kalau tidak diluruskan cara pikir mereka ini, mereka jadi begini. Ah, Dilan, bagaimana menurut kamu itu? Ntar dulu jangan dipaksa, dia bagaimana lagi kesana dagang kemari? itu, tunggu Bang, dulu. saya turun dulu bang, ada orang beli nanti naik lagi. Jangan, Saya sudah nggak usah turun. Gua nggak ngomong sama siapa. Nggak apa-apa lah. Kenapa mau turun? Nggak apa-apa. Halo. Santai aja. Pusing dia Matius. mau jawab itu. Itu saya tanyakan tadi itu. Saya bilang malaikat kan mengatakan Gabriel Santai aja, Matius. kamu akan mengandung itu kamu percaya malaikat atau percaya itu malaikat ini? Halo. Halo. Ya. Ya, Muslim Kristen. Muslim Kristen, Bang. Kristen dong. Oh. Sehat ya, Bang? Ya, puji Tuhan, sehat. Ya, mantap. Kalau tadi saya dengar Ya. itu begini, Iya. Bang. Ya. Kan bilangnya yang di Matius sama Lukas tuh, penangkapan sama yang Yesus bilang akan datang. Ya. Itu merujuk pada nabi palsu. Setelah Yesus tuh akan ada orang yang nanti mengaku-ngaku. Halo. Bentar dulu, Matius. Terusin, Bang, terusin. Nah, dia akan ngaku-ngaku kalau dia juga Tuhan, dia juga nabi. Nah, itu Yesus mewanti-wanti, dia kasih nubuatan kalau akan ada nabi palsu. Makanya nanti dia akan datang terus dia bilang akulah dia. Itu merujuk sebagai dia juga Tuhan begitu. Kalau saat penangkapan itu Yesus bilang akulah dia, bukan bilang akulah dia nabi palsu, Bang. Tapi ditanya itu di situ, makanya dia bilang akulah dia, orang yang kalian cari. Begitu. Gantian ya, Jadi Bang, ya. pemahamannya jangan diputar-putar. Ya, jadi menurut Abang nabi palsu itu siapa, Bang? Ya cari tahu sendiri nabi setelah Yesus siapa, yang dianggap nabi yang datang setelah Yesus siapa coba. Tapi sepertinya di situ akan datang padamu, bukan kepada yang lain, kepada muridnya loh nabi palsu itu, Bang. Maksudnya Kepada muridnya itu. Bukan. emangnya ada? Iya. Baca coba Matius 7:15, Bang. Waspada terhadap nabi-nabi palsu. Itu bukan datang kepada di luar muridnya, datang kepada muridnya. Datang kepada Bani Israel, Bang. Anda mau larikan ke nabinya umat Islam? Ya kagak nyambung, Bang. Gak nyambung, Bang. Iya. Banyuman, saya kontrol dulu. Gak nyambung, Bang Piu-Piu gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Ya kalau memang mau anggap
Ya monggo saja, ya itu kan doktrin Anda. Kita di sini nggak mau memaksa orang pintar gitu. Ya, di sini tidak ada orang memaksa orang pintar, tapi bacalah Bible dengan baik. Jelas kok nabi palsu itu siapa. Sedangkan nabi sesudah Nabi Isa alaihissalam itu memuliakan dia, tidak mengutuk dia. Ya, jadi sesudah Yesus, sejaman Yesus itu banyak. Bahkan yang namanya Saulus itu menganiaya dan membunuh pengikut-pengikut Yesus. Kemudian Yesus nggak ada, dibuatkan kisah bahwa Yesus itu terkutuk. Ya itulah. Justru ajaran Islam itu memuliakan semua para nabi. Gimana mau palsu? Dan apa hubungannya, nggak nyambung. Justru Yesus berkata, sesudahku aku akan minta kepada Bapa, ya, karena apa yang aku sampaikan ini belum lengkap, karena kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah, aku akan pergi, aku minta kepada Bapa, datang seorang penolong yang lain. Dia akan memuliakan aku sepanjang masa. Ya, siapakah nabi yang memuliakan beliau? Dan siapakah umat yang memuliakan semua para nabi? Justru Andalah yang mengutuk dia. Siapakah bosnya pengutuk ini? Ya, baca tulisan Paulus. Bagaimana dia menyalip, membuat surat mengutuk Paulus dengan tidak manusiawi begitu. Demi apa? Dijadikan tumbal menembus dosa. Nggak ada istilah ya Nabi Muhammad mengajarkan tumbal menebus dosa. Nggak ada itu. Jadi kita, kalau memang Anda ilmunya, doktrin akutnya begitu dari bapak-bapak gereja, ya monggo saja. Tapi Anda kalah dalam berargumentasi, dan Anda kalah dalam pembuktian di lapangan data dan fakta. Itu di mana? Anda omong ini di mana? Apa itu? Lihatnya, bacanya dari mana ini? Anda omong bahwa apa, aku akan minta kepada Bapak? Oke. Oh, nggak tahu ya. Ya, kadang kalian baca nih, kadang bilang kalian, tapi sebenarnya tidak ada di situ, hanya ditambah-tambahin lah gitu. Loh, nggak boleh nambah-nambah. Nah, masa? Bukanlah. Coba baca di Matius, Yohanes 14, 16, 17. Yohanes 16, 17. Ya, Yohanes 14, 16, 17. Oh, ya. Ya kagak mungkin lah aku berani nambah-nambah, bro. Umat Islam itu pantang nambah-nambah. Nggak boleh nambah-nambah. Jangan nambah, dibaca apa adanya. Lu nggak setuju kok, apalagi kita nambah. Makanya kami Muslim itu sebelum naik ke sini gitu, kita baca dulu, pelajari dulu, dipakai berargumentasi. Supaya kita jauh dari penistaan, jauh dari ngarang-ngarang. Ya, halo Bang. Ya. Ini ada ayat Yohanes itu merujuk kepada siapa? Kenapa? Jadi maksud Abang, Yesus omong akan memberikan penolong tuh maksudnya Ya makanya Anda dulu dong yang jawab. Di situ kan ada seorang iya, saya maksud saya kan, Anda kan pasti sudah baca, ya toh. Pasti sudah tahu nih, ini maksudnya gimana, ke siapa, ya kan? Jadi Anda nggak tahu, saya yang ngajarin Anda nih. Bukan, saya bukan nggak tahu, tapi saya cuma tanya, pemahaman kamu. Berarti Anda bertanya, berarti Anda nggak tahu dong. Begitu. Kalau saya ngomong, nanti kamu paksain gitu. Ngomong dulu, nggak apa-apa, ayo. Berarti Anda bertanya, berarti Anda nggak tahu. Saya kasih tahu. Anda kan yang memberitahu, Anda yang memberitahu saya. Ya udah, ini saya mau kasih tahu. Iya, coba. Ya, baik. Di situ Yesus sebagai seorang nabi nih, ya, untuk Bani Israel. Tuhan. Taruh diam dulu kalau nanya. Oh iya. Ya, beliau itu mengajar kepada Bani Israel sebanyak 3,5 tahun. Nggak cukup itu. Jangan inilah ayat yang tadi aja, jangan putar-putar lah. Ya ini makanya saya jelaskan dulu. Ya gitu langsung ya. Itu sudah ya intinya saja supaya cepat kita. Ya udah, kamu aja yang ngomong, saya diam dulu. Maksudnya saya ngomong, kamu ngomong yang tadi yang. Ya ini lagi saya mau memberitahu kepada Anda kronologisnya seperti apa, kan begitu.
Ya sudah, lanjut. Ya jelas di dalam Al-Quran itu sesudah Nabi Isa alaihissalam ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam itu, ajaran Nabi Muhammad itu memuliakan semua para nabi. Kalau Nabi persingkat ya. Jadi sesudah Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Al-Quran itu sempurna sudah. Kemudian Nabi Muhammad untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh umat manusia. Karena nabi-nabi sebelumnya itu nabi-nabi lokal pada kaumnya saja. Nah itu kalau mau jawab mas singkatnya. Oke, sudah bang. Kalau ya saya sudah jawab, menurut anda siapa sesudah Yesus? Silakan gantian. Di situ, halo bang, ayat 16 itu jelas ya. Yesus bilang dia akan meminta kepada Bapa untuk apa? Kasih satu penolong ya. Iya kan? Di apa? 16 Ya itu. siapa? Siapa? Halo? Siapa sesudah Yesus siapa? Dengar, iya. Iya. Di ayat ini Yohanes 14 ayat 16 itu kan Yesus bilang dia akan meminta kepada Bapa, betul nggak? Seorang penolong, siapa orang itu? Iya, dengar, iya makanya. Itu, iya, cuman iya atau tidak aja. Iya, siapa? Terus di ayat 17, Bang, ayat 17-nya dibaca. Yaitu roh kebenaran. Itu Muhammad roh. Itu seorang dulu 16 dulu seorang. Kok pindah ke seorang? Ada kata orang loh itu. Itu kan mengingkari datanya Bang nih. harus rujuk di jangan Bang, gimana lari ke data. Makanya baca dulu jangan sama kami beda. Sekarang Anda sebutkan siapa orang itu dulu. Siapa? Ya itu roh, Bang. Orang kok roh? Orang kok roh? Roh lah. Baca baik. Kan sudah dijelaskan di 17-nya. Kamu kok Bible kau lawan pula bro? Janganlah kau lawan Bible. Yang dengerin saya bacakan ya. Jangan Bible kau lawan. Ini sebanyak teman-teman kita Kristen ini loh ya. Musuhnya adalah Bible-nya sendiri gitu loh, nggak mau jujur. Kenapa? Karena sudah, ntar dulu Matius, udah terakut Abang ini pola pikirnya mandek. Saya baca ya, nih dengerin. Abang memaksakan untuk abang pun pemahaman, saya harus percaya gimana bang? Itu tidak bisa. Ini katanya jelas tertulis. Saya baca ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang ini, dengerin dulu. Seorang ini adalah monyet atau orang? Iya bang. Kata seorang ini dia monyet atau orang? Si orang. Orang ya. Pertanyaannya orang ini siapa? Orang ini siapa? Iya. Macet. Iya si orang itu ya orang lah masa monyet. Siapa namanya? Siapa namanya? Si orang itu kan roh bang, nanti dia tidak akan diterima di dunia, tapi kamu mengenal dia. Kamu itu yang percaya kepada Yesus yang akan mengenal roh itu bang. Bro, banyak yang monitor lo, malu lo cara berbicara lo. Bukan, abang, karena abang dengar kata seorang, abang langsung stuck di situ. Oh dia harus orang supaya bisa kayak Muhammad, bukan bang? Enggak, ini kan ada dua nih di sini. Bukan bang. Dengerin abang ya. Kamu ini saya tanya, kamu nggak jawab. Kau tanya aku, saya jawab. Kenapa kau takut? Bukan takut, tapi seorang itu bukan dia orang, tapi di ayat bawahnya di ayat 17, abang baca 17-nya dulu bang. Oke, dengerin ya. Jadi seorang itu bukan orang tapi monyet ya. jangan nangis. Pemahaman kamu orang itu monyet, terserah kamu. Ya, jadi makanya kalau orang itu, orang siapa orang itu? Ayo. Seorang. Ayo, kalau nggak mau sebut nama orang itu, saya ganti pakai monyet nih. Gimana? Abang, bukan masalah roh, itu dia bukan orang. Jangan dulu ngomongin kita manusia, kita punya roh, bang. Ya orang itu siapa? Ya roh itu, bang. Oh jadi orang itu adalah roh. Ya, datang sebagai bentuk roh, begitu bang. Sejak kapan ada orang berbentuk dia bukan orang kayak kamu dan saya, bukan, tapi dia bentuknya roh bang. Dan dengerin dulu ya bro, sejak kapan ada orang berbentuk roh saja? Hai, sejak kapan kamu tidak bilang maksudnya? Sudahlah. Orang kok roh kok dibeli dikasih dianggap orang gimana sih?
Kamu Ya, ini, itu kan dalam bentuknya. kamu ini lagi sakit ya bang ya? Kamu yang pola pikirnya kamu nggak masuk. Ini seorang loh bang. Saya ulang sekali lagi bang. Kata seorang ini, kata seorang ini A orang, B motor. Jawab. Kata seorang ini adalah A orang, B motor. Jawab. Kusiksa kau di sini supaya akalmu berfungsi. Jangan lompat ke 17 dulu. Ya, tapi abang lihat dulu, apakah orang itu bisa menyertai? Apakah dia akan kirim orang untuk menyertai? Dia bisa Ya, sertai itu orang itu selama-lamanya. Orang ini siapa? Ya, ya itu. Orang ini siapa? Ya, Ya, dia sebetulnya namanya. Itu coba abang lihat di teks asli dulu. Loh, emang lu bisa baca original teks? Ya bukan, kalau lu apa bisa gak? Kenapa lu nyuruh saya? Ya bisa Kalau gak? yang baca, kalau yang baca original teks baru kau pakai menjawab. Apa? Mulai lagi nih kacau di Kristen nih. Dan yang Jauh pada, gitu, Bang. kenapa sih Dengar, kalian pada, dengar, ya. kenapa kalian pada blow semua sih? Lu baca 15-nya, Bang. Ya udah baca, kau yang baca. Kau baca 19 perikop baru kau jawab siapa orang ini. Kusiksa kau di sini. Siapa orang ini? Sebutlah, nggak berani bilang aja Paulus. Kenapa sih? Takut aman. Orang kok. Ya, supaya dia Orang ini loh. Sebut dulu orangnya. Dalam 13-nya. Kamu lu bisa paham nggak? Sebut Orang dulu bisa nama selesai orang itu siapa. selama-lamanya itu Baru gimana? kita ke 17. Itu yang Orang itu bukan motor, bukan nyomot. Ayo, ayo malu nih ya. Kalau gua malu gua kalau begini benar malu. Ini Ayo, barang nih. siapa orang itu dulu? Ngomong dulu. Siapa orang itu? Siapa orang Abang, itu? umur manusia ini berapa tahun kira-kira coba? Enggak usah lah kau pindah topik malu. Kan aja. kamu bilang saya orang, terus kamu ngotot harus orang, toh? Ya sesudah Yesus kan ada orang. Hidup Ada berapa orang yang lama? gantung dia. Hah? Yesus berkata, sesudah aku ada orang. Iya, terus itu orang tuh bisa Ya orang diceritain itu selama-lamanya. siapa? Saya tanya kamu loh. Saya yang nanya kamu loh. Siapa orang itu? Aduh, nggak bisa diskusi ini. Lebat deng lu nih kita jadi kenal. Udah kan nggak bisa diskusi. Kamu memerlukan orang Kristen. Matius sebentar dulu ya dek ya. Inilah teman-teman yang saya maksud. Mereka ini sebenarnya ya akal sehatnya itu sudah dikunci dengan sibilisis dan satu komando dari pendetanya bahwa kalau kau debat sama umat Islam kamu harus memperbotol dirimu dengan doktrin yang kami berikan. Lawanlah Bible itu sesuai dengan doktrin. Pokoknya jangan menanggapi yang mudah ditanggapi, tapi tanggapilah dengan berbagai cara. Lawan itu data. Karena musuh terberat Anda sebenarnya itu adalah Bible itu sendiri. Itu musuh Anda, bukan kami. Anda bertanya kepada saya jawab singkat. Poinnya sangat jelas, saya menyebut nama. Dan tidak bisa dibantah kenyataannya bahwa sesudah Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di dalam Al-Quran memuliakan semua para nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Dijelaskan di surah An-Nisa 157, Nabi Isa alaihissalam tidak disalib dan tidak dimetongin. Ya, yang mengalami musibah tragis terkutuk itu adalah orang yang diserupakan. Jadi ajaran Nabi Muhammad SAW untuk rahmatan lil alamin untuk seluruh umat manusia. Kenapa? Yesus mengajar berapa tahun sih? 3,5 tahun. Apa cukup? Kagak. Makanya dia berkata, sesudahku ada seorang penolong. Coba bayangkan kalau nggak ada Nabi Muhammad SAW mentok di Nabi Isa alaihissalam, apa yang kami lakukan umat manusia di muka bumi ini? Hukum apa yang berlaku? Ini saya harus jujur di sini ya.
Hukum apa yang bisa kita berlakukan kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW, tidak ada Al-Quran, dan tidak ada hadis? Bagaimana cara Anda kawin? Kalau di Islam bagaimana cara Anda nikah? Anda akan zina seumur hidup. Tidak ada hukumnya. Hanya di Islam. Bagaimana Anda bisa berjual beli? Bagaimana Anda bisa hubungan sosial, hablum minan nas? Bagaimana cara Anda mau beribadah? Bagaimana caranya Anda berbagi sesama, terutama dalam hal zakat dan seterusnya? Justru Islamlah datang melengkapi, karena memang nabi-nabi sebelumnya itu untuk kaumnya. Terus kemudian tidak ada Islam, kita wajib dengan hukum Taurat. Celakalah kita semua. Kenapa celakanya? Ya, hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Kita harus menjadi Bani Israel dulu. Kita harus menjadi Yudaism dulu. Beratnya nih ya. Kenapa berat? Ya, perdagangan mampet, terutama di sektor perikanan. Kenapa cumi, udang, belut yang tidak bersisik itu nggak boleh dimakan, haram hukumnya. Bagaimana perdagangan perikanan? Jadi nggak sesuai dengan kemajuan yang akan datang. Jadi memang waktu itu teman-teman, kaum Bani Israel ini memang orangnya agak sedikit tegar tengkuk, makanya diberikan hukum yang berat. Tapi mereka sanggup, karena saking kesombongannya diberilah hukum yang berat. Istri lagi dapat misalnya ya, istri dapat, mereka itu nggak boleh ditemanin tidur. Mereka dibuatkan kamar khusus karena dianggap menajiskan dan harus dipotong merpati dan seterusnya. Banyak sekali larangan-larangan di hukum Taurat itu. Nah, alhamdulillah dengan adanya Islam, Nabi Muhammad SAW ya bisa mengakomodir semua dan tidak pernah ditelan oleh zaman. Dan justru zaman inilah, apapun perkembangan iptek, apapun itu, penemu-penemu baik dari segi kesehatan, dari segi kedokteran, dari segi embriologi, dari segi penemuan baik di atas, di bawah laut, di daratan, di atas langit sana, itu penemu-penemu itu berkesesuaian dengan Al-Quran. Ada nggak yang berkesesuaian dengan kitab sebelumnya? Nggak ada. Teori Big Bang misalnya, ada gunung berapi di bawah laut, pertemuan dua air di lautan, ada nggak? Nggak ada. Bagaimana jasad Fir'aun ditemukan dan seterusnya itu. Yang jelas di situ. Begitu juga di Al-Quran. Kata Nabi Isa alaihissalam, sesudahku akan datang seorang nabi, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada identiknya begitu. Nah di situ nanti kalau ke-17-nya, nah ini langsung dia ke-17, dia larinya katanya Roh Kudus, nenekmu kiper. Penjelasan di 17-nya itu, ia akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam dalam diri kamu. Maksudnya roh kebenaran itu adalah ajarannya. Ya berbentuk firman itu, ya kitab sucinya itu. Masa roh adalah orang? Ya kalau roh adalah orang, boleh juga sih, Anda boleh bermanuver, bisa dibetulkan tergantung cara berargumentasinya begitu. Yang jelas ini ajaran yang memuliakan semua para nabi gitu. Ya inilah ya teman-teman yang saya sayangkan, orang-orang nggak punya ilmu, coba-coba nekat naik. Ya begini memalukan begitu. Jadi kalian semua sebagai umat Islam, banggalah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran semua para nabi kita muliakan. Siapakah yang tidak memuliakan? Justru siapa? Justru ada seorang mantan nabi, tadinya bernama Saulus, hidup sejaman nggak pernah ketemu seakrab, malah dia adalah musuh buyutan, ya pengikut Yesus.
mereka aniaya dan mereka bunuh. Bahkan misi perjalanannya ke Damsyik, mereka misi untuk membunuh murid-murid. Siapa orang ini? Saulus yang mantan nabi berganti nama menjadi Paulus. Ya, berganti Paulus namanya. Dia dibutakan matanya, kemudian rebah ke tanah. Terus berkata, siapakah engkau Tuhan? Nah, dia bertanya, dia langsung menjawab sendiri. Adalah suara dari langit. Akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Klop ini barang. Wah, ketemu nih orang ini. Habis itu dia buat surat. Dia buat surat. Suratnya cenderung ke Yesus, terutama di Roma 14 nomor 9, Galatia 3 nomor 13, bekerja sama dengan asistennya, Kisah 2 nomor 32. Kenapa demikian? Ya, dia matikan seseorang di tiang salib, kemudian dia hidupkan menjadi Tuhan. Sekali lagi ya, dia matikan seseorang, kemudian naikkan menjadi Tuhan. Nah, jadi sesudah Yesus, siapakah yang mengutuk Yesus dan siapakah yang memuliakan Yesus? Ini dulu kita bahas teman-teman ya. Naikin otong gimana sih? Kalau nggak ada gimana ya? Mau dinaikin kalau nggak ada. Silakan Pak Ugu. Ada yang mau disampaikan Bang? Ya, Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. gini cuma menjelaskan tentang Roh Kudus itu seorang sepatutnya dia seorang manusia, bukannya Roh Kudus. Nah, gitu. Maksudnya gini nih Bang. Seorang manusia bermaksud dia akan datang seorang manusia, bukannya seorang Roh Kudus. Kalau seorang Roh Kudus yang menyertai Anda selamanya, bayangkan berapa jutaan triliunan umat Kristen nih, kalau seorang demi seorang itu ada Roh Kudusnya sendiri, itu berapa orang sudah? Ya Bang. Ya, saya udah bilang tadi Bang, musuh mereka adalah Bebelnya sendiri. Dan lagi Bang Andi, kenapa Allah mengambil masa sehingga 500 tahun setelah itu baru menurunkan Nabi Muhammad SAW? Bu, masa patra Bang, bahasa Sangga nggak enak masa patra. Ya. Maksudnya setelah 500 tahun baru Nabi Muhammad datang untuk menegakkan Iya, kekosongan kenabian ya. Betul. Ya, maksudnya Allah di situ menampakkan kepada Kristen semua apa ulah-ulah nabi palsu itu di situ, tapi mereka masih tidak sadar. 500 tahun Allah memberi peluang kepada manusia untuk berpikir, dan itu jelas nabi palsu itu berulah di situ sehingga 500 tahun. Takkan itu pun mereka tidak paham, gitu. Jadi bagi saya pun minim dalam agama, tapi secara logikanya kita boleh pikir Allah mengetahui segalanya dan dia bisa maksudnya mengatur segala itu dengan cara supaya manusia itu sadar atau tidak. Tapi manusia ini sekarang kayaknya modal lima saja itu masalah. Gitu. Jadi itu aja Bang, mungkin baik kalau ada oten naikin oten, aku diturunin aja Bang. Cuma itu aja mau minta penjelasannya gitu. Bang ini di mana ya Bang? Malaysia apa? Malaysia Bang, Malaysia. Oh, tapi bahasa Melayu Indonesianya bagus loh. Ya, kita kan di Kepulauan Borneo Bang, jadi maksudnya ya bahasanya itu lebih kurang sama. Lagipun ya apa salahnya dalam lintas agama ini, ya kita saling kongsi logika itu ya biasa aja, santai aja gitu. Makanya itu Kristen kalau ditanya sesudah Yesus siapa? Ya, masalahnya itu nggak mau dia menjawab. Nggak mau. Sebab Yesus itu membuatkan, memberitahu kepada sahabatnya, para muridnya, setelah aku, maksudnya setelah kepergian dia, ada yang akan mengaku sebagai Kristus gitu, seperti dia.
bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku sebagai Yesus. Itu bagi oten-oten semua yang mendengar, pikir sendiri. Jangan didoktrinkan oleh dogma itu. Ada aneh. Aneh itu. Bentar. Pasang apa? Songkap. Pasang Oh, handset. aneh lagi makan. Makan apa aneh? Terlalu. Maaf. Sebelum kita bicara harus kenalkan dulu agamanya dulu. Ibu Dami Kristen dia. Aduh. Kristen. Ini Abai double suaranya Abai. Ya, maaf. Sebelum kita bicara harus kenalkan dulu agamanya dulu, baru kita bicara lah. Abai dia agama apa? Kita lihat. Abai agamanya Islam dari Timor Leste, Bang. Oh, Timor Leste, Masya Allah. Ya satu Kristen Iya, di sini. agamanya Ibu Islam. Darmi. Aduh, dia nggak denger kita nih. Abai double suaranya Abai. Abai double suaranya, saya mute dulu ya Abai ya. Oke, Bang. Ya. Double gitu, sangat mengganggu sekali. Gimana kabar Ani? Baik, mau makan tadi sih. Oh, makan aja dulu Ani. Beli pecel aku nih. Di mute aja dulu. Iya. Belum makan jadinya. Udah kubungkus lagi. Ya, Ani Belum dicampur. habisin aja dulu Ani. Sambil nunggu juga Banyu Mak ada tamu. Habisin aja dulu. Saya kan nggak pernah maksa orang. Iya, makan itu harus loh. Iya sih, udah jam berapa nih? Kalian enggak makan? Kalian enggak makan siang? Saya kalau siang jarang makan Ani. Harus makan siang lah kalau siang. Karena Makan- kita kerja. Udah sarapan tadi, jadi nanti makannya itu sore, menjaga Jadi postur, tuh- menjaga perut biar nggak gendut. Iya, aku udah gendut perutku ini. Oke, maaf saya ada satu permintaan untuk saudara kita dari Kristen. Saya ada satu pertanyaan dulu. Coba dengerin Ani. Apa itu? Coba dia dengerin dulu. Ya, saya ada satu pertanyaan untuk saudara kita orang Kristen. Ya, bisa dengar? Dengar. Silakan itu. Terusin. Silakan. Oke. Kalau- Double. kalau menurut- apa kalau- double? Ya, sudah. Ada ehonya. Cek. Udah. Kalau dia ngomong di mute, biar nggak double. Di mute aja. Udah dengar ya? Kuat iya ya. udah. Tes. Silakan Abang. Oke, saya ada pertanyaan begitu. Kalau menurut Kristen Yesus itu adalah Tuhan sebelum dan setelah. Ya, dan permintaan saya hari ini ya, Tuhan Yesus sebagai tetap Tuhan, ya begitu. Sebagai tetap Tuhan. Dan kalau dunia ini tanpa Tuhan hari ini, tanpa Tuhan seperti Yesus itu sekarang di mana? Dan kalau sekarang kalau realitas sekarang, kalau orang Kristen tidak tahu dan tidak tahu beradanya cukup, Bang. Yesus sekarang. Udah saya paham. Nanti saya terjemahkan. Ani, Yesus itu selama di bumi dia Tuhan kah? Dan Yesus sekarang ada di mana? Itu Ani. Yes. Oke. Di bumi Yesus gelarnya tetap Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Belum lahir, telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Itu malaikat yang berseru. Lalu sekarang Yesus di mana? Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di surga. Nah, itu dia. Makanya kenapa kau abai meninggalkan Yesus? Sungguh malang nasibmu, nanti kelak dia yang datang di akhir zaman. Yohanes 9 ayat 39, Yesus berkata, Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Gak
kau ayat ini, makanya kau tinggalkan Yesus. Sungguh kasihanlah dirimu, sayang. Yesus nanti yang datang membangkitkan orang di akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40. Ayo. Silakan. Oke, sudah. Iya. Iya, oke. Tapi realitasnya sekarang, Yesusnya di mana? Tidak ada yang tahu. Masa dunia sekarang, seluruh umat manusianya sekarang, zaman sekarang ini, tanpa Tuhan kok. Dunia ini di tangannya siapa sekarang dengan umat manusia seluruh dunia ini? Kalau Tuhannya sekarang di mana, tidak ada yang tahu pun. Ya. Kenapa itu? Ya, Tungkik lanjut. kali. Si Abai kok tungkik kali, Mbak Abai? Kenda Ibu Darnik bilang, Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di sorga. Ada ayatnya, bukan congor. Lalu malaikat juga mengatakan, sewaktu Maria mau melihat Yesus, mau ke buku kubur. Untuk apa kalian datang ke sini? Mau melihat Yesus. Yesus yang mau kalian lihat itu sudah berangkat ke surga dan akan datang kembali seperti engkau melihat dia datang dari surga, katanya. Sekarang Yesus di surga, makanya kita sekarang berdoa kepadanya. Ya. Dia sudah Ya, kembali. ya. Tunggu. Dia sekarang sudah kembali ke asalnya. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya Yesus ini adalah firman. Sebelum menjadi manusia ya, Yesus ini adalah firman bersama-sama dengan Elohim. Setelah dia menjadi manusia, firman Elohim ini menjadi manusia, turun ke bumi, jadilah Yesus. Makanya di bumi dia berkuasa, menyembuhkan orang, menghidupkan orang mati. Pendarahan 16 tahun berdarah-darah perempuan itu, jubahnya disentuh saja sembuh. Air menjadi anggur, berapa bakul berapa baskom itu ya, air waktu pesta di Kanaan itu. Lalu orang yang lumpuh bisa berjalan, ya, orang yang kerasukan setan disembuhkan. Itu kuasanya sewaktu dia berada di bumi. Sekarang di mana dia? Dia mati, hidup kembali dan naik ke surga, disaksikan oleh muridnya. Kan sewaktu Yesus naik ke surga, yang melihat banyak loh. Muridnya yang 12, Yusuf dan Maria, dan orang-orang yang sudah percaya pada dia pada saat itu. Ada sekitar 500 orang. Ada ditulis di dalam Alkitab. Dia sekarang berada berkuasa di surga dan akan datang kembali untuk mengadili manusia, seluruh manusia. Halo, itu tinggalkan Yesus. Gitu, Abai. Ada lagi pertanyaan? Oke, sudah. Sudah. Iya. Masa Tritunggal itu sekarang bersama semuanya berada di surga? Ayatnya di mana? Belajar di mana kalau Tritunggal itu sekarang bersama kumpul di surga tuh? Ini ya. Coba baca dulu ayatnya. Yohanes Bapak Roh Yohanes Kudus. 1. Oke. Yesus ini sebelum menjadi manusia, dia itu adalah firman Elohim. Elohim dia sebelum jadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 kita baca ya. Ini dia.